Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat online, ini Sirun. Yang ini Rian, Bang Rian Areta Kopi. Dan yang sana Hendra. Oi, Bang Hendra. Oke, kita ada di Burane 456 Cipayung, Jakarta Timur. Nah, teman-teman, kita lagi mau ngobrol-ngobrol bareng nih ame sohib-sohib kita, Bang Areta. Siapa lagi yang nggak kenal ya? Semuanya insya Allah udah pada kenal, terutama pemain-pemain kopi. Nah, Pemain Bang, bola nggak kenal ya? hah? Pemain Bola nggak kenal, antum kan mainnya catur ya? Ya? Olahraga antum apa sih sebenarnya? Golok anak. Iya. Nah, gak ada yang tahu ya emang. Renang kan di bawah kan. Oh, ternyata perenang ya. Oke, nah teman-teman kita akan coba ngobrol terkait dengan aktivitasnya Bang Rian nih. Kita coba gali nih ya, karena kalau kita lihat dari timeline YouTube, bukan YouTube, timeline Facebooknya ya, FB-nya, itu semuanya terkait dengan kegiatan kopi pertama, kemudian yang kedua Lombok, ketiga rumah Tafid, kemudian yang keempat yang sudah lama nggak terdengar nih, Areta Pigi-Pigi. Nah, baru kemarin Areta Pigi-Pigi. Sudah mulai lagi ya? Sudah mulai. Alhamdulillah. Nah, ini kita coba tanya-tanya dulu nih, Bang. Ya. Aktivitas antum sekarang ini apa tuh? Dari semua yang tadi kita sebut itu yang lagi dijalanin apa, Bang? Sekarang yang udah lepas masa pandemi lah ya, udah Yeah. masa endemi lah kita nyebutnya, masa santai, masa normal. Sekarang di Depok itu Areta Coffee kita Senin ke Kamis ada Areta Seduh, Sanggerai Seduh. Oke, artinya nerima pelanggan datang Pelanggan untuk ngopi datang, bareng. Untuk ngopi bareng, Senin sampai Kamis. Ya. Memang karena peruntukannya untuk warga sekitar, makanya gue buat tuh jam 7.30 sampai jam 11. Oh, ternyata terbatas ya, Iya, Bang. terbatas. Sekarang tempatnya Oke. hanya cukup maksimal tuh bisa 10 orang bisa nyantai lah. 30 bisa, cuman pakai antrian kalau 30. Depan rumah dong. Depan Wah, rumah, udah kayak ambil antri antrian, sembako dong. iya. Waduh. Nah, jadi Nah, Senin ke Kamis. oke, Senin, Kamis. Itu jam 7.30 sampai jam 11. Oke, setengah 8 sampai jam 11. Oh, ngopi pagi lah ya, Bang Pagi, ya. Selain sambil dia cerita-cerita soal peluang-peluang di kopi lah. Bahkan ada request tetangga tuh habis subuh, oh ya yuk kita buka. Soalnya kan gua tinggal buka garasi aja. Oh, oke. Selesai Oke. ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau datang memang sekedar ngobrol, itu sebenarnya di luar waktu itu bisa diatur bisa, ya? bisa Oke, diatur, janjian asal, dulu ya. asal by phone aja. Oh, oke. Kita bagi-bagi waktu. Jadi yang datang ke situ hanya untuk menikmati kopi atau orang yang mau belajar tentang kopi? Kalau untuk sampai bulan Juni akhir ini masih sesi seduh. Oke. Nah, nanti di bulan Juli insya Allah kita akan Juli atau Agustus lah ya, Juli atau Agustus kita akan mulai buka kelas lagi. Kelas oke. Sanggerai ke Seduh. Di rumah Areta juga. Di rumah Areta, pesertanya 4 orang masih. Oh, boleh dong disebutin dong alamatnya kali aja. Alamatnya Pesona Estate, kalau di Google Map itu ketik aja dua alamat, satu rumah Areta atau ketik Areta Coffee Roastery, muncul tuh diarahkan di Pesona Depok Estate. Oke, Coffee Areta Coffee Roastery. Areta Coffee Roastery. Ada ya. Dan satu-satunya titik itu di situ ya, Bang ya? Nggak ada cabang, belum ada cabang. Oke. Oke. Jadi itu my brother. berat. Kalau untuk Aretanya, jadi Bulan Juli ya, setelah bulan Juli. Bulan Juli nanti insya Allah akhir bulan kita akan siapkan nih kurikulumnya soalnya dulu kan sempat kita buat di rumah yang lama di Jemaah Pesona itu hanya 2 jam kan, dan pesertanya tetap 4 orang. Sekarang kita coba. Oh, antum batasi ya, jadi dibatasi peserta untuk belajar itu hanya 4 orang. Maksimal 4 orang. Selama berapa? Dulu saya buat 2 jam. Oke, 2 jam. Sekarang saya buat maksimal 3 jam. Tetap Maksimal 3 jam. pesertanya kita buat 4 orang biar maksimal hasilnya. Nah, kurikulumnya itu bahas apa aja, Bang? 4 jam itu, 3 jam itu bahas apa? Bahas sebenarnya bisa dikatakan 15% teori ya, sisanya praktek. Oke, 15% teori, praktek. 20% lah ya, 15 sampai 20-80 lah ya, ya, 20-80. Banyakan praktek. memang ya. Banyakan diskusi, kita banyakan. Nah, prakteknya apa aja tuh? Sanggerai ke Seduh. Oh, mulai dari ngerostingnya? Iya. Oh, jadi itu 3 jam bisa belajar ngerosting juga? Iya. Sanggerai ke Seduh. Aneh bayangannya kalau yang namanya ngerosting itu kayaknya agak jelimet tuh. Apalagi kalau bicara profil kopi, Kita bicara sederhanakan karena kan Oh, memang I targetnya ini see. bukan untuk apa ya, bukan untuk expert. Justru kita targetkan minimal orang tuh tahu, oh gini loh prosesnya. Dan ketika dia sudah megang mesin dan gua ajarkan itu, dia bisa operate mesin gua ya. Gua pakai Berto 1 kilo. Dia bisa operate lah. Oke, Berarti berarti bisa dikatakan basic
basic atau introduction malah. ya, introduction to roastery. Malah belum introduction sih sebenarnya. Belum introduction. Belum. Jadi welcome dulu lah. Wis, Masih welcome drink, welcome tuh. coffee. Soalnya kalau kita bicara belajar itu nggak cukup 3 jam. Bener bang. Seumur Bener hidup. banget. Seumur hidup, belajar seumur hidup. Tapi kalau dengan 3 jam jaminan bisa operasikan Berto itu cak juga tuh. 3 jam minimal lu paham lah fungsi-fungsi semua tombol. Oke. Kalau itu nggak paham, minimal paham tahu lagi nyalainnya dan masukin kopinya. Kalau nggak paham lagi, ambil 3 jam berikutnya. Oke, next session masih bisa dong ya. Minimal 3 jam itu Oke. kita akan ajarkan minimal. Sebenarnya kan sesinya Sanggrek Seduh kan. Itu sebenarnya kita udah coba launching di Lombok dulu. Dulu hanya 2 jam. Oke. 2 jam di Lombok ya? Di Lombok dulu tuh. Dan dirutinkan di rumah di Gemap Sona itu. Gitu. Oke. Jadi itu, kalau tadi kan bicara roastery-nya ini bang. Kalau misalnya untuk seduhnya sendiri apa yang mereka pelajari dalam 3 jam? Manual brew. Teknik Manual dasar. brew apa tuh? Teknik dasar. Iya apa aja? Ya, teknik dasar lah. Teknik dasar. Minimal semua alat yang ada di Areta tuh dia bisa gunakan. Sebutin dong. Biar Silakan mampir di rumah Areta. Oh, Biar penasaran. Biar penasaran. Tuh, Bang Cepi tuh izin mantau katanya. Silakan mampir di rumah Areta. Nah, Bang Cepi, Alatnya boleh main ke Areta Kopi. Alat-alat yang nggak nyusahin lah. Oke, artinya orang-orang yang baru dengan kopi pun bisa gunain Bisa, ya. bisa banget. Oke, dengan 3 jam itu. Boleh dibocorin nggak Bang? Apa ininya? Apanya? Iurannya? Atau- Iurannya? Iya. Iurannya nanti silakan tanya di komen dengan manajer saya Bang Sirun. Wih, iurannya ada 10% dong. Oh, kok cuma 10%? Oh, dikit ya? Nggak apa-apa, sama teman. Oke. Itu terinspirasi 10% itu. Ya. Jadi kalau untuk maharnya saat ini harga perkenalan 750. 750 ya. Harga perkenalan ya. Harga perkenalan ya. Dan sudah bisa ngoperasiin, cakep juga tuh Bang ya. Syaratnya dia harus bawa green bean. Jadi green bean nggak dari saya. Kalau untuk Sanggrek Seduh. Oh, I see. Dia harus bawa green bean sendiri. Bawa green bean sendiri. Yes. Boleh itu bang. Kita kapan-kapan Bawa mencobanya. Sanggrek green bean sendiri. Nanti itu yang menjadi bahan untuk seduh. Jadi yang dia bayar 750.000 itu untuk materi, alat tulis segala macam sama materinya lah. 750 itu per orang atau per orang. batch? Per orang. Oh, per orang ya. Kalau misalnya ada 4 orang berarti nanti Kalau grup misalnya grup ya, grup. Kalau grup tuh diskon dong. Kita Oke. kasih special price lah. special price lah ya. Harga- Misalnya harga- Burani ada 5 orang nih. 5 orang udah top of 5 lah. Jangan ditambah lagi ya. Gak cukup ruangannya Ya, soalnya. ya. Oke, tapi selain semuanya Bisa. Negotiable lah ya. Negotiable. Jadi Negotiable, kalau kita ya. ditanya price list ada, itu harganya misalnya per orang 750.000. Tapi kalau misalnya dia satu toko nih, Bang, grup Bang, oh ya udah harga spesial. Oke, Pokoknya oke. di jam di kelas gue itu nggak boleh ada telat. Jadi materi benar-benar gue mulai misalnya gue bilang jam 7 ya jam 7 gue mulai datang nggak datang orangnya. Berarti harus disiplin dong. Disiplin. Ya? Jam Iya. 7 itu misalnya dia Bang nggak telat ya silakan dia telat tapi materi udah gue mulai. Salah sendiri, Salah materi sendiri. nggak dapat di awal berarti ya. Kalau dia mau ulang konsekuensi lagi sendiri ya. mau di repeat lagi ya. Konsekuensinya itu Konsekuensi. juga dong ya. Oke. Karena dulu sempat gue gratisin di tahun 2016. Oh, itu. pernah Bang? Pernah gratis. 2016 tuh selama setahun penuh tuh gue gratiskan. Hanya belajar seduh ya, belajar sanggar aja belum. Iya. 2016. Jadi orang datang semua ke sana, Silakan. Bang. 24 jam malah hampir dikatakan 24 jam karena Masya pernah Allah. gue bayang tuh yang aneh pikirin istri antum sama anak-anak gimana tuh Bang? gue tuh udah ngomong duluan. Sebelum antum berpikir gitu udah ada. Ini dapur kapan ngebul. Itu Nah, yang alhamdulillah. Ada aja Bang ya. Ada aja pintu rezeki itu dari mana-mana aja. Alhamdulillah. Memang kalau secara istilahnya kalau kita ya manusiawi dari mana lu dapat tapi Iya, ada aja iya. dari yang teman-teman misalnya dari 100 orang yang datang ya kan 2 orang itu ada aja ngajak bermitra atau ngajak berbisnis. Yang aneh pikir sebenarnya Ada juga yang 98 orang yang cuekin ada. Ya itu wajar lah. Ada aja. Memang begitu. Kalau gratisan gitu, jadi maksudnya kenapa dibuat berbayar supaya mereka punya giro. Dan gue juga punya giro gitu loh. Jadi ada yang kita luangkan waktu ya untuk maisah kita dan mereka juga giro. Yang gua bayar lo ini, gua harus serius gitu loh. Itu terjadi di mana aja Bang, termasuk di tempat apa namanya di momen sesi-sesi training gratis begitu Bang, dibuka gratis, yang daftar Padahal semua. materi daging semua dong. Iya. Tapi orang Tapi pas hari hanya ya itu Bang. Dan Ya. apa namanya kadang mereka meremehkan gitu. Dia Betul. tidak menghargai waktu, tenaga yang sudah diluangkan oleh pemateri. Betul. Karena dia menganggap
gratis, Kan. gitu kan? Ya, dan di Areta apa istilahnya? Belajar bareng Areta ini BBA gue sebutnya kan. Oh, apa? BBA? Belajar bareng Areta. Oh, ini ingat BA, tahu nggak bang? Apa itu? Yang cepak itu, yang zaman dulu tuh, yang kalau mau naik kapal itu harus pesawat harus disuntik pingsan dulu. BA. Dietin. Oh, BA. Iya, BA kan. Murdok. Ya, orang tua udah tahu lah filmnya zaman dulu. Ya udah tahu. Umur ketahuan dia umurnya nih bang. Iya susah. Saya sebut Murdok dia langsung. Di Etim. BBA. Belajar bareng Areta. Belajar bareng Areta. Oke. Jadi orang ngelihat kan Bang Rian ini tamatan apa sih kok bisa buka kelas? Nah, ya? itu baru gue mau tanya, Iya, Bang. kan? Selama ini kan orang kalau mau belajar, gue belajar dari siapa dong, harus tahu gurunya. Iya. Bukan cuma soal agama kan, tahu Betul. gurunya siapa. nih. Harus. Kalau soal dunia juga gitu. Bagus, Ini Bang harus. Areta siapa mau Siapa ngajarin ini, kopi? kan? Jelasin Bang. Jelasin. Latar belakangan tuh gimana? Latar belakang saya farmasi. Farmasi. Bukan. Jadi gua kejebur di kopi kan 2010. Kejebur. ya? Dulu bahasanya kejebur itu berarti orang nggak sengaja Bang. Mau nggak mau. Oh gitu. Gua Nah, harus gimana maisah kan. Oh sih. Nah, Sebelumnya. Sebelumnya kerja. Kerja. Di mana-mana lah gua kerja. Oke, artinya karyawan ya. Karyawan. Akhirnya per 2010 itu Mm-mm. ada istilahnya ada ada satu BUMD gua dulu kan BUMD. Ganti gubernur, ya sudah ganti kebijakan, semuanya mulai dari OB sampai direktur utama ganti semua. Wih. Standar lah. Biasa Itu kan. Akhirnya SOP-nya kayak gitu Bang. mau nggak mau kan gua Hmm. harus karena gua memang passionnya di community development lah gitu ya. Oh, Berkecimpung oke. dengan masyarakat gitu. Dan hobi gua ngopi gitu kan. Ya udahlah. Karena waktu lulus gua kuliah 99. Gua ditawari jadi PNS, Bro. Udah siap jadi PNS. Lu jadi PNS aja deh. Oh, gitu. Iya, jadi PNS. Itu di mana Bang? Jakarta, Depok atau Jambi. Oh, masih di Jambi. Gua kuliah di Malang kan. Mm-mm. Di 99 Babe dia bilang, "Udah lu tamat kuliah jadi PNS aja, udah siap nih langsung jadi PNS." Gitu kan. Iya. Gua pada saat lulus itu gua bawa proposal tuh. Hmm. Tamat 1999 akhir, gua pegang proposal nilai 150 juta. Itu proposal apa Bang? Warnet gitu. Warnet. Ah. Proyeknya gua. Ini Jadi apa begitu namanya? Pemda, proyek Pemda atau Bukan, proyek gua sendiri. Proyek pribadi? Pribadi. Kan Oh, gua baru lulus kuliah. Oh. Idealisnya tinggi Kuliah sekali apa, kan. Bang? Kuliah Manajemen apa? perusahaan. manajemen perusahaan. Oke. Kemudian ada proyek mendirikan Gua project, warnet. mendirikan warnet. Oke, Ada teman 50 juta gede juga tuh Bang. Jadi ada teman lah partner gitu kan dulu ya. Hmm. Akhirnya partner tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba menghilang lah kan. Ya. Hmm. Jadi gua door to door lah ke saudara. Oh, Itu oke. pokoknya di 99 akhir pokoknya gua pengen buka kafe lah. Nah, pada saat itu terkenal kan warnet kan. Ya, Ada warnet. warung internet kan. Ya, Pokoknya warnet. tapi bahasanya gua pengen buka kafe. Tahun 1999 akhir 99. Desember. Ya, Iya, begitu iya. gua lulus November gua pengen buka kafe gua. Tapi Jadi kan gua akhirnya buka kafe kan harus punya modal. iya. Nah, Akhirnya nggak jadi masuk PNS dong. Nggak jadi. Oke. Giro gua pada saat itu mau buka kafe aja. Oke. Kenapa Bang? Apa karena memang sekarang waktu itu lagi booming kafe atau lagi rame orang? Lagi rame, lagi kelihatan- rame hype-nya. Oke. Dan gua memang seneng. Oh. Ada satu tayangan gua nonton tuh lupa gua tuh. Di Kayaknya RCTI atau di TVRI Bang? TVRI. Anda bisa nilai orang. Kalau orang TVRI ketahuan nih cara berpikirnya nih. Kalau RCTI Tidak mau jawab. TVRI tidak ada di zaman kos tidak punya TV kita. Ah, atau jangan TPI dia, masih zaman TPI dia. Oh iya, keluarga Cemara dong. Televisi. Lampu tuh. merah. Aduh, Wah, ini koran nih. Bacanya nih lampu merah. zaman orang rajin membaca. Iya, gua tahu nih. Dia Masih bacanya otak. headline-nya Oh, doang. hampir. Iya baca headline-nya Iya, doang nih dia. Yang headline-nya 2 paragraf. Dua paragraf habis itu dia cari berita baru dia. Beritanya berita yang lain tuh ya. Oh, iya. Iya. Kembali Bang, kembali ke laptop Bang. Balik. Nah, itu Udah tadi. pokoknya ya intinya mau buka usaha. Gua keluar-keluar ke saudara lah ya. Gua mau buka usaha nih, gua nggak mau kerja, gua mau usaha. Itu dapetin 120 itu. 150 juta. 150. 150 juta. Oke, terus? Udah desain segala macam udah dibuat itu. Cari tempat segala macam ya. Kan waktu berjalan terus. Gua Iya. cari makan. Iya. Sementara kan gua tinggal jauh kan, merantau lah. Akhirnya Itu posisi di Malang. Oh, udah di Malang. udah di Malang. Habis kuliah, gua kuliah kan Dulu. kuliah di Tadi Malang. kan di Jambi, Bang. Jambi. Keluarga di Jambi. Keluarga di Jambi, terus kuliahnya di Malang. Iya. Oke, di Malang mana? Kampusnya Kampusnya Widya Gama. Widyagama. Widya Gama. Oh,
itu kampusnya para petani, anak-anak petani gabung. Nggak terkenal banget ya kampusnya Bang? Iya, orang anak petani loh. Ya, kok bisa tuh maksudnya biasanya kan di Malang yang terkenal apa? Unismu Malang. Nah, itu kan keren tuh. Muhammadiyah yang terkenal itu zaman gua. Iya, tuh. Universitas Muhammadiyah. Unismu. Unmer. Iya. Unmer terus ya macam-macam lah. Iya. Oke, terus Kita pencitraannya setelah itu 99 kan di sana. Lulus. Udah lulus, nggak dapat duitnya bro. Nggak dapat. Nggak dapat. Oh. Akhirnya gua magang di perusahaan kontainer. Itu masih di Malang posisi. Gua langsung dapat magang itu di Cakung Cilincing bro. Oh, Tanjung Priok. di Jakarta? Iya. Oh, iya. Nah, Tahun terus? 2000-an tuh gua masuk Jakarta. Udah. Itu udah kelupaan cari duit terus. Kerja dong ya sebagai Kerja pegawai. sampai 2010 tuh gua kerja sampai 2000 sebelum nikah lah sampai 2008 2007 tuh gua masih kerja tuh. Dari tahun 2000 sampai 2008 pokoknya sampai ya gonta-ganti kerjaan lah. Iya. Udah Terus? akhirnya 2010 tuh nggak tahu tiba-tiba gua kayak ingat lagi proposal gua. Yang kopi itu. Yang kopi. Iya, kafe ya. Kafe. Oke, terus Tetap gak ada duit juga kan, gimana caranya nih? Sementara gue udah cinta nih sama kopi kan. Iya. Ya udah akhirnya 2010 gue jualan herbal dari masjid ke masjid. Gue buka jualan herbal. Tunggu dulu. Berarti Pakai. waktu itu memang antum udah kenal belajar agama dengan belum intensif, Bang? belum. Oh, belum. Belajar agama tuh gara-gara gue jualan buku. Kapan tuh? Itu 2010-an, sebelum nikah. 2000. Belum nikah. Berarti setelah balik ke Jakarta dong ya? Iya. Sebelum nikah Soalnya Bang. orang Gua nikah jualan dulu. herbal tuh identik dengan orang-orang yang sudah mencoba hijrah tuh, gitu belum, kan? Belum. Oh, Gua belum jadi ya? belajar agama aja. Oh, iya, belajar iya. jadi buku-buku yang gue jual gitu Iya. kan. Salah satu. Berarti buku-buku agama. Buku semua? agama itu ada salah satu vendor yang gue sebut aja A gitu ya. Itu karena gue tuh kan salah satu kita punya remaja masjid lah. Oke. Gua ketua remaja masjid lah di komplek itu. Hmm. Jadi kalau remaja itu mau ngadain acara, Iya. harus cari uang. Oke, jadi bikin proposal. Iya. Jadi kita ajak tuh perusahaan-perusahaan yang ada di situ. Ayo kita mau buat ini, mau buat istilahnya acara-acara keagamaan lah dulu Iya, ya kan. iya. Tapi kalau lu buat acara silakan bebas tuh, cari duit sendiri kata DKM ya. Iya. Kalau DKM tuh punya duit ratusan juta. Oh, tapi anak mudanya mungkin Ada muda, iya. ada dididik biar antum kreatif cari dana sendiri. Kreatif. Akhirnya gua senang dia. Iya. Akhirnya teman-teman itu jualan kita. Dengan modal nol, modal jualan. Jualan buku. Jualan salah satunya jualan buku. Oke. Ada yang mereka jualan es gitu-gitulah. Kita jualan di Jalan Juanda dulu. Juanda. Juanda di mana, Bang? Depok. Oh, Depok. Oke. Ahad pagi. Itu berlanjut. Setiap ada kajian jualan buku, setiap ada kajian jualan buku. Habis acara itu kan buku mesti gua balikin. Iya. Oh, berarti antum sistemnya pinjem. Iya, Jualin doang iya, ya, kagak modal. Gak ada modal. Itu kan Oke. itu atas nama lembaga dong. I Atas see. nama remaja masjid ya. Iya. Tapi kan gua saat itu kan gak kerja. Hmm. Terus gua minta sama vendor itu, boleh gak buku ini gua bawa? Buat apa, Bang? Gua mau jualan. Tapi gua nggak punya uang. Oh. Yang satu sales manager itu, kemarin bukunya berapa? 15 juta. 12 juta. Saya tambahin 3 juta. Berupa buku. Jadi gua dikasih barang tuh 15 juta, gua nggak pakai modal. Modalnya tau nggak dengkul karena gua harus bawa buku itu 15 juta pakai koper jalan nggak pakai motor, Bro. Wah, jalan. Iya, Bro. Dari tempat itulah, Bro. Dari tempat bukunya, Bro. Aduh, kalau gua ceritain ini gua bisa Nangis dong nanti. bisa bahagia gua. Jadi gua buku itu Tunggu dulu, lu jalan sendiri atau bareng Sendiri, temen-temen? sendiri. Bawa buku 15 juta, 15 gua bayangin juta. itu ada satu mobil. koper. Oh, koper. Berarti Jadi- bukunya buku mahal tuh. Oh, Kalau satu iya. koper 15 juta, Bang ya. Jadi nggak semuanya buku, pokoknya itu 15 juta, ada sebagian brosur kan. Jadi nanti di sana, Oke. jadi dari brosur itu gue jualan. Pokoknya intinya, Iya, gue iya. cuma punya koper nih, harus gue manfaatin kopernya. Gitu. Koper itu yang gue, jadi gue kayak acara apa tuh namanya tuh? Acara koper itu. Oh, yang koper dieliminasi gitu? Iya, kayak gitu sudah. Masya Itu dari untungnya gue di komplek aja nggak sempet jalan-jalan gue. Tapi teman gue itu, teman gue yang punya lapak di masjid itu teman-teman tuh rata-rata kenal gitu. Dia Lazar, Iya, iya. dia jualan dia Lazar nih kok bagus. Berarti waktu itu masih jualan di tempat-tempat kajian umum Iya, ya, maksudnya. kajian di komplek aja. Oh, Di komplek kajian di sama komplek itu? Sebenarnya target market gue cuma orang-orang di komplek itu lah. Alhamdulillah itu gue bisa bayar segala macam. Oke, terus kapan antum kenalnya sama kopi nih? Lama banget ceritanya. Lama banget kan? Ini Iya. berlanjut ini. Ini udah berapa masih, menit nih? masih standby nggak? Oh, Bang Didi tuh pertama kali ketemu di masjid. Nah, beliau tuh saksinya tuh. Tanya aja dia. Tanya aja dia. Itu saksinya beliau tuh. Pernah ketemu awal kali? Awal kenal sama dia. Masjid Az-Zikri itu katanya. Iya. Itu tahun berapa ya, Budi? Itu kan 2000-an. 2008.
Langsung kita skip aja 2010 ya. Iya. Punya Langsung uang. skip kenal Langsung kopi dulu deh. Ah. Kapan antum kenal kopi? 2010 gue punya uang, akhirnya gue bisa ke Aceh 2013. 2013 ke Aceh. Gue di Banda Aceh itu nggak tahu, gue dipertemukan di acara Festival Kopi Banda Aceh. Oh. Disitulah gue ketemu dengan penggiat hulu hilir kopi. Ke Aceh waktu itu memang Ke untuk kopi. benar, untuk bukan kopi. nyari ganja ya. Belum dapat. Oh. Ini takut banget kali ya. Belum dapat. Itu Legal. udah legal kalau di luar negeri. Di Oh, sini legal. Indonesia masih nggak boleh. Seharusnya dilegalkan. Bagus untuk itu tuh. Untuk kesehatan. itu kalau medis saja nggak boleh. Untuk medis iya bagus. Iya kalau medis, Untuk tapi medis. kalau itu nggak boleh. Ustaz sudah memberikan fatwa. Antum Untuk medis, Oke. kan bacakan untuk medis. Iya, betul. Karena ada Lanjut. teman Nggak gua. usah- kita nggak usah bahas ganja, kopi deh kopi. Ya akur dulu nih. Iya. Di Aceh gimana itu kopi? Udah Acara ketemu lah apa? gue 2013 ke Festival Kopi Banda Aceh. Oke. Dari situ ya Banda karena Aceh memang- itu ya. Banda Aceh. Berarti di kotanya ya. di kota. Terus Dari situ cerita pas ketemu dengan penggiat kopi Banda Aceh tuh, gue harus ke kebun ya. Kan 2010 ya, Iya. nyari duit untuk ongkos ke Banda Aceh kan. 2013 ke Aceh. 3 tahun kan? Iya. Terus? Ini Itu gue harus ke kebun nih. Antum udah nikah belum? Udah, Oh, 2003 udah nikah gua. Kan Iya. gua nikah dulu. Udah. Nikah 2009. 2009. Oke. Udah nikah gua. 2009 gua. Aduh nih, kalau dinonton bininya ngeri nih bahaya. 2009 sama siapa? Sama bininya 2010. Yang mana nih? Aduh jangan salah sebut-sebut tahun leh. Aduh, tapi memang gitulah laki-laki ya kadang soal Ini makanya dia butuh istri. Iya. Untuk Karena mengingatkan hal-hal yang mengingatkan begitu. hal-hal yang gitu ya. kecil-kecil, bukan kecil sebenarnya besar. Besar Cuman dia, kita cuman punya kita- sesuatu yang lebih besar Iya. yang kita fokuskan ya. Karena Oke. tanggal-tanggal itu ada tanggal tertentu lah biasanya. Skip. Langsung di Ya. Aceh 2013. Gua harus ke kebun kopi nih. Oke. 2013. Kenapa? Dari cerita-cerita itu kan gua harus ngeliat. Misalnya kalau gua mau jualan, gua harus tahu nih cerita kopinya seperti apa. Kalau misalnya gua sekedar lihat Google terus kopi ini begini Hanya lihat baca Google, teori baca gitu ya. teori enggak, waduh gua nggak bisa begitu, akhirnya nabung lagi gua. Oke. 2013 2014 lah gua baru berhasil ke kebun, dan itu nggak bisa langsung ketemu petani bro, ketemu dulu dengan ketua remajanya lah, bukan, sorry, ketua kelompok tani. Oke. Dia membawahi 50 petani. 50 petani. Nah, misalnya dia terus dia mengenali ke beberapa pengepul lah. Oke, yang pertama kali antum ke kebun kopi mana? Daerah mana? Nosar namanya. Nosar itu mana? Masih di Aceh juga? Gayu. Oh, Gayu ya. Nosar ada, aduh lupa, ada beberapa titik tuh lupa. Mesti gua buka catatan gua lah gitu. Terus setelah itu kebun kopi pertama kali 2013 2014 udah gua belajar sama petani langsung. Bukan belajar lah ya, gua istilahnya mendidik, pengen tahu nih gimana mereka tuh untuk bermaisah gitu lah. Berarti sejak 2013 ini memang sudah intens mempelajari Sudah, seluk 2010 kopi. sebenarnya, 2010 2010 gua baca teori, gua beli buku tentang Oh, kafe, oh, gitu lah. I see. Baca 2010 teori lah, teori, sama cari uang ya kan. 2013 gua ketemu Pesawat Kopi Aceh, memvalidasi apa yang gua baca, Oh, gitu I kan. see, 2013 ternyata dari situ validasi, gua harus ke kebun kopi 2014. Dari 2014 baru gua berani jualan 2015. Muncullah 2015. karena nama anak gua kan Areta. Gua hampir bingung tuh. Apa? Itu Areta nama anak itu. Iya. Ya Allah, aneh baru tahu tuh, Bang. Masya Allah, Antum semua. udah lama taunya? Belum. Areta. Baru ini sih. Itu nama Semua anak anak gua pertama? semuanya Semua namanya Areta. Areta. Wah, apa tuh? Yang nama belakang dong ya? Nama tengah. Oh, nama tengah. Nama tengah Areta. Jadi itu istri yang nyari. Itu apa sih? Areta itu dari Areta kata apa? itu anak Rian dan Neta. Oh, anak Rian dan Neta. Ya Bun ya? Cakep. Masya Allah, romantis juga nih. Sama istri ya, gabung-gabungin nama biar Istri gua tuh memang kreatif dah kalau tuh urusan gitu. Itu anak-anak gua tuh udah dia sampai begadang berhari-hari mikirin nama. Kalau kita tahu sendiri laki-laki tuh. Iya. Kok jadi Makassar ya? Areta, anak Gitu. Rian dan Neta. Tapi ternyata ada bahasa Yunani. Itu bahasa Yunani rupanya. Oh, itu Areta. juga ada bahasa Iya, Yunani. artinya yang berbudi baik. Oh, subhanallah. Jadi di Ngomong Asin. itu aneh juga kan kalau anaknya dia digituin bang ya arasi dia. Arasi. Anak Rani Sirun. Anak siapa? Anak Rani Sirun. Arasi kayak orang Jepang. Arasi itu ya orang bahasa Jepang beneran terus. Arasi, ya. Arasi itu bintang indah loh. Oh, gitu. Serius. Iya. Anak kelima namanya Eko Arasi. Oh, kalau dia
Ani. Oh, Nia dan Hendra. Apa tuh artinya? Apa tuh? Nehi. India dong. Aduh, Nah, lanjut, bro. Lanjut. Ada 2014 gua jualan, baru berani istilahnya. Jadi, Tapi brand Areta udah lahirnya di 2015. 2009. Oh, udah 2009 itu 2009 udah mulai jualan juga. Belum. Aret muncul nama. Enggak, maksudnya nama kopi Jual brand 2015. 2015. Areta kan nama anak. Iya. Dijadikan sebagai brand kopi katanya di 2015. Sama istri. Apa ya nama kopinya ya? Pakai nama Areta aja ya. Ya udah, ayo udah. Oke. Areta Coffee. Nah, setelah jualan kopi itu 2015 mulainya Areta Pigi-Pigi kapan? Itu udah mulai lah 2015 kan kebun kopi 2013. 2014 lah mulai Areta Pigi-Pigi. Udah 2014 teman bareng-bareng. enggak 2016 itu 2016. yang acara kegiatan free itu ya free maksudnya di rumah Areta tuh free belajar kopi. Kita buat acara namanya PO3S dulu, namanya PO3S. Petik, olah, sangrai, seduh, serput. Nah, sekarang gue singkat aja deh Areta Pigi-Pigi. Areta Pigi-Pigi itu nggak hanya kopi urusannya. Traveling lah ya. Traveling. Kita sebenarnya mengenalkan potensi-potensi di daerah itu. Pertamanya pintu masuknya ya kopi karena kan basic gue jualan kopi. Nanti dari situ banyak Tapi dari situ banyak. Iya. Ketika kunjungan ke daerah bukan cuma potensi kopi, ternyata ada potensi mungkin bangun rumah belajar Quran gitu. Nah, itu belum digali tuh, Bang. Nah, Lanjut. Kita bicara terkait Apa dengan lagi? training tadi, Bang ya. Kenapa Rian berani memberikan training dengan jadi yang kompensasi harga segitu gitu? Gue mulai jualan kan 2015. Gue pertama kali punya mesin sangrai itu Uncle John itu 2016 sampai 2017 awal. Oh, sebelum Bempo. Ya. Terus sebelum gue pakai Uncle John, gue belajar pakai topper. Topper mesin Turki. 2016 itu gue udah belajar sangrai. Sama teman-teman roastery lah. Teman-teman roastery. 2016, terus 2017 gue punya mesin itu setahun gue pakai. Ada kesempatan untuk mengganti mesin lah istilahnya. 2018 gue pakai Berto. 2018. Boleh tahu bocorannya harganya berapa, Bang? Sekarang 150 juta. Sekarang 150 juta ya, tuh. Waduh. Mehong juga, Bang ya. 150 juta. Masih murah lah dibandingin dengan masih murah dibanding yang 5 kilo. Itu kan sekilo. Dibandingin dengan investasi gue selama tahun 2010 kan. Oh iya, itu lumayan juga itu ya. Masya Allah. Jadi gini, kalau gini kenapa orang kan bilang ini siapa sih gitu ya? Ya mereka bayar pengalaman lah. Sama lah seperti ente misalnya teknisi kapal atau apa ya kan? Kan dia mencari nih kan tek ya kan. Dia hanya ketok sekali nih. Kapal mogok kagak ada yang bisa benerin. Ada orang yang 15 tahun kerjaan kapalnya cuma palu-palu tuh pok nyala. Bayarnya 100 juta. Misalnya gitu. Yang dibayar sebenarnya bukan ketokannya, tapi ilmu dia selama 20 tahun ngumpulin ilmu, pengalaman, kemudian disarikan menjadi sebuah formula. Itu yang Areta jual. Akhirnya sebut bisa lu nggak perlu ngikutin track record lu belajar kopi dari tahun 2010 sampai 2022. Wah, iya kan? Iya, benar. Berarti berapa lama tuh? 10 tahun ya? 12 tahun. 12 tahun. 12 lu nggak perlu melakukan 12 tahun. Lu membayar pengalaman gua 12 tahun itu dengan 750.000 3 jam. Jadi selama misalnya gua konsep pengalaman 12 tahun itu disaring, formulasikan menjadi 3 jam. Suapan 3 jam. 3 jam supaya dia paling nggak tidak roaming lah di dunia kopi mulai dari sangrai ke seduh. Itu kok. Minimal kalau kumpul-kumpul ngobrolin tentang kopi dia kagak kudet gitu ya. Dia update lah ya, ngobrol nggak. Tapi setelah itu gua akuin gua nggak pakai sertifikat. Maksudnya dia nggak akan dapat sertifikat dari gua, nggak apa. Tapi paling nggak ketika lu masuk ke dunia kopi, ketika lu pengen mau belajar mendalam, dari situ dia akan membuat keputusan. Oke, gua akan konsen kopi, gua enggak deh, cukup di sini aja. Tapi ada beberapa alumni, misalnya gue punya alumni lah. Itu konsen akhirnya, aneh buka kafe di sini. Nah, ada yang nggak ngabarin gue. Kalau boleh dibilang, Bang, yang belajar ke antum baik secara gratisan ataupun yang 2016 totali ada berapa? Aduh, itu saya kira-kira aja lah, kira-kira. Mungkin 100 ada ya? 100-an ya? 100-an ada. Kalau 100-an 20% sudah bikin kopi kafe berarti udah 20-an lah istilahnya. Gue mungkin 100. Sayangnya dari dulu gue nggak pakai buku tamu. Besok 2022-nya gue harus ada buku tamu. Bikin dong buku tamu harus gitu ada buku ya. tamu.
Mungkin 100-an tuh ada lah. Ada lah ya. Ada yang terlis, ada yang gua nggak kenal, tiba-tiba ujuk-ujuk datang. Yang paling jauh tamu gua dari Kuala Lumpur lah. Oh, ada juga. Ada. Oh, Upin Malam-malam. Ipin, Bang. Apa? Upin Ipin. Enggak siapa? Salah satu Kakak Ros. Oh, Kak Ros. Siapa? Kakaknya si Upin Ipin kan Kak Ros. Oh, Kak Ros. Iya. Ana nggak nonton Apa, itu. Uncle Mutu? Agak mutu. Iya. Ana nontonnya Gaban. Ketahuan deh umurnya. Nah, Itu main berada. Itu tadi ya pengalaman antum dari 2009 sampai dengan 2022 lah. Ya. 18 lah, kan udah mulai nyangkara kopi. Ya. Nah, 2018 itu udah istilahnya gue belum buka kelas sangrai 2018. Oh, 2018 Belum. Gue buka mulai kelas sangrai itu 2019. 2019. Sangrai. Oke. Nah, sekarang Bang, setelah antum sudah ibaratnya cemplung di dunia kopi. Nah, belakangan kita lihat aktivitas antum banyakkan juga main ke Lombok. Itu ngapain aja antum di Lombok? Aneh khawatir nih, apa Mbak Neta tahu ada apa-apa? Oh, tahu. Tahu ya, aktivitas antum di Lombok tahu Mbak? Ini sponsornya. Oh, iya. Endorsernya. Beneran nih sponsor? Arkais. Kita Oh. punya ada divisi untuk untuk pencitraan gua lah. Iya. Oh, gitu. Lo butuh Adidas ngomong ke gua, nanti gua kasih harga teman. Bilang lah, ini sebenarnya Tidak Adidas ini. Iya. Lanjut lah. Itu Lanjut. aktivitas antum di Lombok ngapain, Bang? Gua kan 2018 itu gempa Lombok besar. Aneh kesana, Bang. Iya, diajak sama Bang Zul. Oh, Bang Zul sama lewat- yayasan terus bergerak bukan? Bukan, belum. Oh, belum. Itu kalau nggak salah lewat ACT deh. Wah, CT. Nah, jadi timnya ACT. Hmm. Jadi ngajak Bang Zul ngajak gua. Gua nggak tahu Bang Zul tuh dari ACT-nya atau dari Oke. Akhirnya ngajak gua sama Bang Andy. Oh, Kebun sama Depan. Bang Andy juga? Jadi kita bertiga buat kegiatan namanya Seduh Pelipur Sedih. Aneh inget banget tuh, Bang. Pas Aneh juga di sana tuh, Aneh bareng sama petualang muslim, Bang. Ya. Waktu itu. Seduh Pelipur Sedih. Jadi Iya, punya Seduh Bang Pelipur Zul itu Sedih, iya. punya program, kita punya program untuk men-serve relawan. Jadi kita nggak turun terjun menjadi relawan, Relawan untuk tapi kita keluarga. serve relawan. Kita Karena begitu, menyiapkan kopinya, sarapannya, itulah paling nggak relawan itu begitu bertugas dia siap, ada kopi tuh. semangat. Iya, Sebelum akhirnya terjun ke lapangan dia ada semangat. Nggak hanya relawan yang ngopi, Hmm. warga juga jadi ikutan kopi. Oh. Sampai ada satu, itu ibu-ibu itu, waktu kita mau balik itu, tidak pernah saya minum kopi seenak ini. Oh, gitu ya? Oh, itu kerekam tuh. Saya Oh. Instagram gua udah diblokir nih, siapa yang report nih Instagram satu kita ngopi. Antum makanya jangan main politik. Kalau mau Tidak aman, ada jangan politik. ngomong politik Tidak lah. ada ngomong Aman politik. tuh Facebook, Instagram. Ngomong ganja juga baru kali ini gara-gara lu ngomong. Oke, terus di Lombok setelah relawan gitu kegiatan itu 2000 berapa? 2018 Oktober, 2018, tanggal iya. 26, 27, 28. Wah, masih ingat dia tanggalnya? Masih Aneh ingat, lupa. pertama, Oktober 2018. 2018. Iya, jadi kita hampir seminggu lah, 5 hari di sana. Terus ya gua ngeliat langsung lah ya gimana susahnya Bener, relawan, Bang. gimana Wah, masyarakat Masya segala Allah. macam. Gua ngeliat, terus gua balik, gua bilang kok gini doang ya gitu. Akhirnya teman-teman bersatu kita ngopi tuh, teman-teman biasanya penggiat bersatu kita ngopi kan terbentuknya 2016 ya. Waktu gua ada kunjungan kaca juga lah. Itu Jadi, teman-teman kopi semua itu ya yang penggiat punya- kopi, awalnya itu penggiat kopi mulai dari petaninya, prosesor, banyak prosesor, kedai kopi gitu ya. Ada berapa orang? Dikit bang. Kalau yang lu ngomong berapa orangnya, Eh, di sebelah gua salah satu anggaplah supporternya nih bang. pengurus inti, backing. Ada lah. Backing. Gua sebut ada lah. Ada lah ya. Eh, Oke. Nanti kalau gua sebut takutnya tersinggung deh kan. Oh, iya. Gua nggak pernah ngurusin gitu ya. Ada lah. Oke. Ada. Nih, Wah, salah satu. ini Burani support adalah salah satu supportnya backing, masya Allah. Masya Allah. Kita ngopi. Kita ngopi. Nah, iya, Itu iya. bro, dari 2016. 2016 itu gempa Pidi awal itu gempa Pidi. Kita kirim dana ke sana. Barulah 2018 gue turun. Terjun ya. Dan gue nggak mau sebut relawan, gue adalah kurir. Gua bilang. Oke. Apa itu kurir? Ya orang yang titipin dana ke gue dan gue aplikasikan ke kegiatan-kegiatan baking selesai. 2018 itu udah diajak Bang Zul sama Kang Andy balik ke Jakarta. Gue kepikiran terus ke Lombok tuh, karena gue tahu parahnya kondisi tuh. Antum kepikiran apanya Bang Lombok Bang? Aneh Rumah itu, bro. agak curiga Bang. Ada satu titik ya, itu sebelum ini lah, itu rumah hancur lebur bro. Aneh lihat Bang, ada bukan cuma satu, ratusan rata. Habis
Satu kampung rata, udah, Masya udah ya. Allah. Itu ada satu Ustadz Abu Rahman Toyib, dia ngadain safari dakwah. Gue bilang, Ustadz izin ikut ya. Gitu. Oke. Nah, izin ikut, beliau safari dakwah di Sumbawa segala macam, gue ikut lah ngintilin kan. Nah, dari situ Ustadz pulang, gue tetap Di Sembalun nih. bukan semalam Gimana? di Mataram ya gue. Oke, di Di Mataram. Mataram, gue ikut. Akhirnya gue dimasukin ke tim Abu Hurairah. Pesantren Abu Hurairah, gue ikut tim tuh, disitulah gue ada tim inti lah itu, ya. Tim istilahnya tim belusukan. Oh, Gue masuk ke situ, Yang belusukan ya. masuk ke daerah-daerah relawan aja nggak tahu. Oh. Gue masuk ke daerah orang yang sudah makan rumput tuh, Innalillahi. tidur di sebelah kanan kambing. Itu di Indonesia bro. Itu karena aksesnya Itu ke sudah- kota nggak ada sudah- atau apa bang? Sudah 70 hari pasca bencana bro. 70 hari. 50 hari. Sudah cepat Hampir 2 bulan dong. Sudah habis selesai itu. Maksudnya Lebih enggak, pokoknya kan Oktober habis itulah, habis safari dakwah, ustaz-ustaz semua itulah. Padahal kan 30 3 hari. hari 30 setelah hari. kejadian, wow itu relawan seluruh dunia datang ke situ bang. Itulah. Tapi masih ada yang makanya masih- dibilang orang nyinyir kan. Lu ngapain lagi buat bisa tukang ngopi ke Lombok? Ya kan? Gue bilang gini, masing-masing orang tuh punya akses yang Ya, nggak berbeda-beda ya. berbeda-beda. Kayak buktinya nih kayak gua nih, gue bilang ya. Itu lu aja kan relawan nggak tahu kan? Ada Iya. ada warga, gua lupa nama daerahnya apa. Tapi kalau misalnya diajak ke sana, gua sebut orang tuh tahu lah. Gua lupa namanya. Itu dia tidur sudah di sebelah kandang kambing bro. Dan makannya rumput. Si orangnya itu udah makan rumput bro. Itu ada berapa kakak tuh di situ? Sama Dikit. Dia, yang itu cuma 2 sampai 3 kakak. berarti udah agak-agak naik ke pegunungan ya? Bukan ke gunung, dalam bro. Nggak ke gunung, orang hawanya masih ini kok. Oh gitu. Nggak ke gunung, dalam. Kita pakai mobil sampai hancur sudah. Pas baliknya. Ada tenda-tenda Organisasi kemanusiaan- enggak, tenda organisasi kemanusiaan yang famous ada. Cuman orangnya nggak ada, tendanya doang. Maksudnya namanya doang. Oh gitu. Yang famous gua nggak sebut nama. Agak-agak ini sih. Gua nggak sebut lah ya. Yang begitu-begitu emang kadang. Yang famous dulunya ada, tapi orang nggak ada. Hampir suatu waktu gue bawa tuh duit 15 juta, titipan musinin ya, 15 juta gue bawa. Jadi gue akan datang tuh masuk ke 3 desa. Bayangin kita 5 juta dong, satu desa dong. Gue kasih dong sama timnya kan, bang ini ada 5 juta, kita kasih aja bang. Atau serahin duit berarti ya? Tau nggak jawabannya apa? Apa? Untuk apa duit? Hah? Coba, itu. Dia akses untuk kemana-mana nggak ada. Untuk beli sembako nggak ada. Iya benar. Untuk apa duit? Karena semua fasilitas umum Nggak ada. Toko-toko pun habis. Itulah gua hargai Yang uang rusak 5 kali. juta itu apa? Dan sayangnya nih pada saat itu memang gua nggak bawa apa-apa, habis gitu. Beras nggak bawa, ini nggak apa. Gua bawa cuma PD aja bawa duit. Di situ tuh baru tahu ternyata duit yang sebanyak itu nggak ada Nggak harganya. ada, 5 juta gua Pak. Kan ya karena 3 desa, Iya. bakal ada 3 desa, gua bayangan gua kan. Berarti satu desa 5 juta dong. Dia langsung ngomong, "Bang, itu apa duit itu?" Gua mikir, iya ya. Itu apa? Orang dia udah makan rumput, dia butuh beras. Dia butuh telur. Iya. Dia butuh makan, makan. butuh makan, anaknya butuh makan. Lo bayangin ada bayi di situ. Ah di situ lo gak terunyuk kan. Situlah gua manggil cuma bodo amat lah orang mau bilang lunasi ngumpul, bodo amat biar risiko di gua lah gua. Ayo kita ngumpulin urunan namanya gua. Iya. Urunan 50 ribuan. Urunan 50 ribuan. Misalnya lu ke kafe nggak bisa 100 ribu, lu beli pulsa 100 ribu, misalnya kan, udah deh sekarang lu coba beli pulsanya dulu 75 ribu, 25 ribu lu sedekain misalnya kayak gitu. Gua aja kan model gitu. Akhirnya itu kumpul dana segala macam. Itulah gua buat kegiatan baking. Berarti pada waktu itu lu belanja dulu di kota baru bawa ke sana. Ikut ke Apur. Oh. Apur. Jadi gua ikut nebeng, Bang ikut ya. Gitu. Jadi gua ikut. Misalnya dia punya 1000, ya gua ikut 200, 100. Jadi iya. gitulah ya. Dia punya berapa paket gitu bro. Nah dari situ Terus? kan dana tuh ada terus dititipin kan. Nah, akhirnya kan udah bukan tahap bicara apalagi tuh istilahnya kok ada tahap-tahapnya kan A B C Iya, itu apa iya, istilahnya kalau betul. di bencana Jadi itu? kan ada tahap pemulihan, kemudian ada Gua udah di recovery lah, rehabilitasi. di recovery gua udah Kemudian di ada- tahap pembangunan. Oke. Di tahap pembangunan itu kan yang paling dasar apa nih butuhnya, yang sudah membangun rumah sudah ada ya kan. Gua nebeng aja deh di masjid misalnya butuh tiang, gue beliin tiangnya, gitu baking. Alhamdulillah tuh kemarin ada 10 masjid yang kita bantuin keramiknya, atapnya gitu-gitulah. Ada nih tuh kawan, Bang, kenapa nggak buat satu sih?
punya backing saya gitu. Oke. Oh iya juga ya. Tapi jangan pakai yang itu dong katanya. Jangan pakai besi apa namanya? Besi baja ringan. Baja ringan. Katanya. Karena Pakai kan- bambu katanya. Baru muncul tuh masjid bambu. Di 2000 kapan tuh mulai tuh? Itu 2018 itu 2019. Oh, 2019 lah mulai bangun 2019. Jadi 2019 sudah jadi. Jadi setahun lah pokoknya 555 hari itu. itu yang sekarang ini menjadi rumah Quran. Beda. Beda lagi? Beda lagi. Nah, terus rumah Quran kapan tuh mulai? 2021. 2021. Oh, berarti baru-baru aja ya. Baru-baru aja. Itu di tempat yang berbeda. Beda, Lombok Timur. Oh, itu kan Lombok Utara. Ceritain Bang yang terkait dengan rumah Quran itu gimana Bang? Itu udah. Jadi itu kan pernah gua kegiatan, Wah, panjang kali lebar paling tinggi nih ya. nggak apa-apa. Udah bosan, kalau udah bosan ngomong ya. Di gereja nih, wah Masya Allah, mereka udah kirain mau ini. Sini Bob. Bob, main-main ke sini. Kirain butuh berapa? Antum butuh parfum yang harga 50 juta, saya mau Bob. Di gereja? Gua manggilnya Bob. Oh, Bob manggilnya Bib, antum manggilnya Bob. Bob. Soalnya semua udah bib, gua pakai Bob. Jadi kalau ada Levelnya lebih tinggi Bob, berarti. Bob gitu. Bob keluarin parfum 50 juta Bob. Ngeri, dia keluarnya langsung bentuk kayu Bang. Iya, Gak haru. Langsung pohonnya dia. Enaknya kita gaul sama Sultan, kita jadi bilang Sultan juga kan. Iya, pantesan nanti deket-deket dia baunya. Bau beda kan? Iya. 50 juta mah berat dah. Main lagi sini, Bib. Gimana? Nah, terus tadi tuh Bang, Ke rumah belajar Al-Quran. rumah Quran itu sejak Jadi 2020. buat 2020 ya, itu diajak kegiatan sama Safdah dan Om Oke, Wais, Om Sabda. Wais berbagi. Oh, yang pas antum naik motor Ya. bareng-bareng itu, yang touring. Touring. Berapa motor tuh? 5 motor. 5 motor sama Bang Zul juga ya? Bang, enggak. Siapa? Bang Amzar. Amzar. Oke, Bang Amzar. Nazil, Mm-mm. Bang Lambang, Oke. Saleh sama gua. Saleh OB. Oh. Dari Om Wais berbagi. Hmm. Jadi itu programnya Om Wais yang tertinggal di Lombok. Jadi Safda sama Baking supporting. Oh, I see. Jadi dengan itu kegiatan sebenarnya kegiatan Om Wais, tapi ada Safda, ada Baking di situ untuk supporting kegiatannya. Kegiatannya. Di situ dia ada bangun TPQ dulu. Oke. Bangun TPQ sama benerin tempat wudhu. Cuman itu kan masa pandemi. Kita nggak enak dong datang cuman yang pesawat tek habis itu pulang. Ada usulan nggak tahu kenapa touring naik motor. Naik motor itu fungsinya kenapa? Kita pengen lihat juga nih ustadz-ustadz pada saat pandemi di sepanjang perjalanan. Maksudnya sepanjang perjalanan dari Kan ada Jakarta ustadz-ustadz ke yang terkenal. Lombok, antum singgah-singgah dong ya? Iya kan ada ustadz-ustadz yang terkenal. Iya. Kita pengen tahu nih selama pandemi itu gimana kehidupannya. Gitu loh. Sowan. Ya, terus gimana tuh? Oh banyak lah ceritanya. Itu ada di Safda itu. Intinya udah selesai acara, kita pulang. Iri dong, bukan iri ya, Bang. Kok buatnya di situ aja, nggak di sini? Gitu kan ya. Nah. Kenapa? Aku bilang gitu kan. Buat dong. Kita juga pengen dibuatin gitu. Dia cerita. Itu siapa tuh yang ngomong gitu? Ada warga Warga kawan di- Baking support di Lombok. Di Lombok mana? Lombok Timur. Lombok Timur ini. Iya. Lombok Timur. Dia Berarti itu beda tempat dengan kegiatan yang beda. Oke. Beda. Nah. Jadi kita mau dibuatin dong. Oh, apaan mau dibuat? Ini salah satu kayak modelnya kayak Bang Hendra juga supporting baking. Dia cerita lah, gue baru pulang dari Bali 2018 dia pulang pas gempa itu. Terus dia ngeliat warga sekitarnya itu kok agak jauh dari Al-Quran gitu. Oke. Kita nggak buat masjid Bang, kita buat aja rumah belajar. Dia buat dulu ngomongnya TPQ lah gitu kan. Iya. TPA, jangan pakai TPA deh. Nah, kita pakai namanya rumah belajar aja, gitu. Rumah belajar Al-Quran. Gitu. Iya. Ya, akhirnya nanti deh gue pulang dulu ya ke Jakarta segala macam. Udah lama kan 2 minggu gue nggak ketemu istri. Oh. Pulang dulu. Oh, itu setelah apa namanya? Setelah touring. touring itu belum balik tuh sampai 2 minggu sih. 2 minggu gua kan. Bukannya, ya, terus? Itu gua pulang, 2 minggu di Jakarta gua balik, terbang lah ke Lombok. Survei Sendiri. Oke. Gua buat nama baking nih. Jadi gua ngeliat lokasi segala macam dengan ini segala macam. Oke. Bismillah. Kita bangun. 2020 itu 26 Mei 2020. 26 Mei 2021. 2021. Masih pandemi dong itu ya. Sebelum sebelum 26 Mei 2020
2021 itu kan ada kunjungan. Februari gua awalnya. Yeah. Februari gua kunjungan segala macam, lihat lokasi, adalah di YouTube gua tuh lokasi. Barulah kita mulai pondasi itu. Jadi selama Februari sampai bulan apa? Mei itu cari duit. 3 bulan ya. Karena Februari sampai Mei. Iya. Gua bilang nih bayangan gua nih habis 1 M gua bilang. Bayangan gua. Untuk semuanya seluruhnya. Semua. Tanah gimana? Tanah Udah milik kita. Maksudnya beli atau disiapin ada yang wakaf? memang punya dia. Yang punya ustaz. Punya ustaz itu. Iya, kan itu kan tanah kelahirannya dia. Dia serahin ke yayasan. Berarti ustaz pribumi minta ada tanahnya, Iya. lahannya minta dibangunin. Yes. Oke, I see. Jadi gua bilang, Ustaz, saya nggak mau ikut di pembebasan lahan. Saya hanya mau ikut backing, hanya mau ikut dibangun. Oke. Pembebasan lahan saya nggak ikutan. Oke, itu tanah punya saya. Oh, ya udah bangun. Udah, bayangan gue tuh, udah deh nih. Karena pengalaman waktu Masjid Bambu, gue bilang kan berapa RAB-nya, gue nebak-nebak, 100 juta deh, kalau nggak habis 250 juta. Berarti yang 150 juta, lu tahu sendiri kan? Ih, itu gimana ya? Adalah rezeki kita dari mana-mana, orang ngintip tuh ada aja. Tapi di RAB itu gue ngomong 100 juta, sok tahu. Nah, di yang ini gue nggak mau Ya, dong. kan jagonya kopi, ngapain bicara-bicara RAB pembangun proyek? Makanya itu kan gua udah panggil orang-orangnya itu kayak mau lepas apa ya, nggak, iyalah. Karena kan gue butuh cepet, nggak bisa lambat. Gua ngomong A, B, C itu butuh 3 hari ya 3 hari, lu ngomong C selesai gitu. Lu ngomong hari keempat bukan A, B, C, kita ngomong hal lain. Nah, terkait dengan yang baru nih, ya rumah Quran ini RAB Gua di awal udah berapa? Gua bayangan gua. Baru Udah bayar. gua ngomong, gua bayangan juga ya? plafon 1 M deh udah, gua gituin aja. Udah kayak Habib aja dia ada Woi. penerawangan 1 M gua. 1 M terus? Udah akhirnya mendekati lah ternyata. Oh, memang sekitaran situ. Iya, tinggal 150 juta lagi bener tuh. Oh, oke. Yang sudah tercukupi ada berapa, Pak? Itu 85%. Oh, Sudah jadi 85% itu kan udah posisi sekarang. Oke. Sekarang kan kurang 15%. itu sudah Iya. bisa dikatakan Sudah bisa dipakai. oke, sudah dipakai. 15% itu untuk finishing lah, untuk istilahnya santri-santri, terus biaya produksinya, anak-anak, misalnya si ustadznya. Iya, iya. selama Dan 6 itu sudah jam. mulai. Sejak kapan mulai proses belajar mengajarnya kapan, Bang? Kita seleksi dulu kan santrinya. seleksi. Karena program rumah belajar Quran ini utamanya ada 2. Satu intensif, Intensif berarti itu setiap belajar hari. setiap hari. Oke. Dia belajar setiap hari. Seperti orang sekolah ya, Ya, ya. sekolah dia Oke, Senin, terus? Selasa, Rabu, Kamis libur, Jumat, Sabtu masuk lagi. Jadi liburnya 2 gitu. Oke, iya. Liburnya Selasa sama apa salah gue. Oke, 2 kali sepekan lah ya. Iya, pokoknya itu. Terus? Yang satu lagi non intensif. Non intensif itu Jadi untuk orang pekerja, pekerja. dia minimal ya harus meluangkan waktu tuh 1 pekan 1 kali pertemuan. Maksimal 3. Maksimal 3. Targetnya orang-orang yang bekerja yang pengen belajar Al-Quran. Belajar dulu nih. Iya, iya. Ternyata yang dari proses seleksi itu yang datang duluan bapak-bapaknya. Oh, Yang justru belajar lebih semangat waktu jam bapak-bapaknya. 7 itu yang duluan bapak-bapaknya, Bro. Itu rata-rata kalau boleh tahu siapa, Bang? Warga Maksudnya, sekitar. iya, maksudnya mata pencariannya apa di itu? Maksudnya background PNS ada, Oh, ada juga pedagang, PNS. iya. Petani Ada juga ya. Anak-anak situ rata-rata anak petani. Oke. Nah, sekarang ini ada berapa orang tuh, Bang? yang Santri ikut? sudah 20. Intensif 20, terus yang non intensif tadi Di bawah itu lah. Gue belum dapat reportnya. Oke, 20 orang. Dan itu semuanya Free. 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 Hah? Selama 1 tahun ini free. Sampai dia bisa Waduh. free. Nah, itu gimana? Allah Akbar. Aneh juga nggak kepikiran tuh, Bang. Nantilah. Pokoknya bangunnya aja. Gua aku ngebangun tuh, ya udahlah itu kan Iya. itu semua kemudahan dari awal, gak ada kekuatan dari kita sudah. Betul. Gue bilang kan waktu Udah nggak kebayang udah dari nggak mana kebayang waktu asalnya. ngebangun kan bisa. Tapi Allah yang Ya udah. bukain jalan gitu. Allah pertemukan awal aku dengan Bang Hendra dengan Bang Mansur ketemu. Masya Allah. Udah nggak tahu Allah, itu Allah. Jadi dibilang ini sampai gue pernah satu waktu kan, gue buat kegiatan kan. Aduh Bang, kok nggak bisa bantu Bang? Lo tau nggak sekarang kas baking minus? Lo Bang kok bisa minus? Gue ketawa aja lah. Gue masuk menjelasin juga gak ada gunanya. Gue kira dia mau nutupin gitu. Alhamdulillah. Gue kira mau nutupin, ternyata nanya doang. Kok Mungkin tergerak di hari berikutnya. Hari insya Allah. Iya, kapan-kapan ya. Karena bisa aja kan baking minus itu bisa aja lah. Masya Bisa lah orang kita berkegiatan masa gak ada punya uang, Bener, nggak keluar uang kan. Jadi sampai hari ini masih 85% Bang ya? Sudah 85%. Sudah 85%. Tinggal 15%. 15% lah ya. Dan Jadi, 85 teman-teman sobat online yang misalnya ada yang mau ikutan itu gimana Bang? langsung
Langsung gimana? Ngubungin siapa? Ini bisa di komen nanti. Oh, komen di atau sini enggak ya? ke Atau langsung Japri Antum ya? Japri. Oke, inbox langsung ke Bang Areta atau Boleh. main ke Areta, Iya. ke rumah Areta. Main ke rumah Areta, kemudian nanti di sana ngobrol-ngobrol ya. Nah, Tarung nggak bisa boleh. Sabtu. iya. Sabtu. Nanti hati-hati. Hari Sabtu. hari Sabtu. Hari Sabtu itu khusus tarung. Tarung ya. Tarung itu Nanti. apa, Bang, kita? Harus di sana gue jelasin, nggak mau di sini. Panjang Oh, lagi. iya. Ngerti panjang ceritanya. Nah. Itu, Masya my Allah. brother. Jadi panjang juga ya perjalanan hidup antum ya. Ya nggak panjang-panjang, nggak sepanjang antum lah. Kan tua dan aneh kok masih muda. Tua dan ternyata lebih panjang. Kita ngomong tua-tua nih. Bukan Iya. KTP. Dia ngomongnya gaban, aneh kan tahu zamannya Bobo, dia zamannya Lu zaman generasi high. apa ya? Dia zamannya manusia, Denny si manusia ikan. Kalau aneh kan zamannya si Pak Untung. Pak Untung. Nirmala. Aneh zamannya Nirmala, tuh Denny si manusia ikan. Bukan Bona. Gajah Belalai belalai panjang. Dia roaming dia. Iya. Dia pura-pura biar dibilang lebih muda. Bukan, dia taunya Anita Cemerlang. Majalah. 5 sekawan dia. Oh, 5 Kawan. sekawan. Ya kan? Denny manusia ikan udah di atas dia. Keren Ria Jenaka. Nah, oke Bang. Jadi sekarang ini aktivitas antum yang fokusnya sekarang itu Sekarang yang sekarang rutin itu di Anta Corporate Senin sampai Kamis. Gua acarain acara sesi seduh Senin sampai Kamis jam 7.30 sampai jam 11. Oh, Nanti oke. setelah itu Teman gua boleh ya main sana. biasanya kayak tadi kan gua bilang, "Bang, gua break dulu bentar ya 30 menit." Biasanya tidur dulu gua habis zuhur, atau sebelum zuhur gua tidur dulu. Nanti Dan itu udah menjadi kebiasaan ya. udah gua habitkan lah gitu. Habis zuhur gua keliling nih kayak gini nih ke tempat senior-senior kita berguru kan. Masya Allah. Kita harus berguru nih ke Bang. Bilang senior tapi kagak cium tangan, kagak damplok. Sudah. Biasanya damploknya ini. Seharusnya yang datang dikasih ya. Coba berbalik gitu ya. Gitu. Jadi Senin Kamis itu gua ada di rumah Areta mulai 7.30 sampai jam 11. Teman-teman juga mungkin perlu tahu Bang, kalau misalnya produk yang antum jual di mana aja itu. Tokopedia aja. Oh, Tokopedia ada? Ada. Rumah Oh, Areta. namanya? Rumah Areta. Rumah Areta ya. Areta double T ya, double Double T. T. Rumah Areta. Di Tokopedia itu namanya Rumah Areta. Itu produk-produk kopi-kopi Sangrayan ini ya Rumah Areta ya. Rumah Areta tuh nanti nggak hanya kopi. Oh. Ada kue-kue juga dari Bune Kitchen. Nah, itu aneh pernah ingat antum, aneh kan dulu beli itu apa namanya? Pie. Apa? Brownies. 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 Ini lagi belum mood. Oh. Keren lagi isi lagi. Green lagi isi lagi. Ini lagi sih ya. Masya Allah, bagus sih beneran tuh lagi sih. Sok tahu di. Oh, makanya gue bingung ya. Iya ya. Mungkin ya kita selamatkan dulu. Oh iya, Bang Hendra ini baru Bang punya Hendra. momongan ya. Masya Allah. Berapa hari udah Bang? Udah 5 hari. 5 hari yang lalu alhamdulillah Bang Hendra mendapatkan Anak kedua. Hah? Minta doanya. Oh, sana Hah? anak kedua. Berapa ininya Bang? Hah? Berapa? Maksudnya siapa namanya? Lu jauh banget berapa bini sampai ngomong. Aneh kagak bilang. Ada. Anak. Ada. Oh. Coba lihat aja situ. Ntar kita replay. Iya. Namanya siapa? Ada. Bang Sirun, Pak Kasman gitu kan ya. Namanya. Nah, udah Ini ada. sebenarnya kayak yang tadi nih. Rania Jenaira Siddiq. Anak nomor berapa? Iya. Anak kedua. Anak kedua ya? Anak kedua. Dari Jadi- nomor 1. Cewek, anak Cewek. perempuan. Anak Nomor pertama satu? cowok, anak iya. kedua. Itu katanya baru berapa hari, Bang? Baru 5 hari ya sekarang. 5 hari. Ada sakit, Bang? 6 hari. Hah? Lagi ada sakit. Ya qadarullah kemarin ada kejadian sedikit. Jadi terindikasi bahwa lengan kanannya itu ada sedikit fraktur. Fraktur tuh apa? Rengatan tulang. Patah Bang, bahasa kita itu. Tapi kalau bayi itu kan kalau patah tulang itu kan cepet ya. Mudah-mudahan dia ada dokter-dokter yang bisa tahu. Ini ya kita juga minta doain ya teman-teman ya. Ya. Bang Siro yang izin. Iya, kebayang. Minta doa nih buat teman-teman buat anak Bang Hendra yang nomor 2 baru usia 5 hari, kita mintalah doa-doa terbaik kita. Ya, Ini amin. asar ya. Amin. Doa-doa terbaik kita untuk kesembuhan anak Bang Hendra. Siapa Bang panggilannya? Rania Jenaira. Rania. Oke. Rania segera sembuh dan segera kembali lasak lagi. Karena bayi itu kebayang deh kalau diem gitu. Allah. Iya. Sabar Bang ya.
Amin. Insya Allah mudah-mudahan memberikan kesembuhan. Amin, segera amin. ya. Amin. Mohon doanya ya bro ya. Bro and sis. Ada sis juga sih? Nah ini bang, kalau untuk mau tahu ceritanya dia juga tuh story behind sampai dia dapat anak pertama itu seru juga bang. Nanti bang, nanti nanti berikutnya kita gali di Bang. rumah Reta ya? Iya boleh tuh. Boleh, Ceritanya di rumah Reta. Itu panjang juga ceritanya sampai Pasti, gua kebayang. berhubungan dengan Ustadz Khalid Basalamah apa segala macam. Itu ceritanya panjang banget. Itu sama tahu ada hubungan? Tahu Sama jajanan? Nggak ada bang. Kambing? Sama kebuli kambing ada. Oh, ada. Tapi nanti kita ceritain ya, panjang waktunya bang. Oh, Sekarang waduh. udah kayaknya udah berapa lama yang kita. Berapa SKS sih? Oke, demikian teman-teman sobat online apa yang kami obrolkan sepanjang beberapa menit ini semoga Bermanfaat lah ya. bermanfaat. Bukan ria ini, Amin. cuma berbagi pengalaman. Iya, Mana kita tuh? pengalaman khususnya pengalaman Bang Rian di dunia perhobian nih. Panjang ceritanya tadi nanti bisa ditonton kembali. Intinya semoga ada hikmah pelajaran yang bisa kita ambil. Amin. Ya, demikian sobat online saya Sirun. Rian, Are, Esra. Oke, kami dari Burani 45 Cipayung Jakarta Timur melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh sebelum matiin, gue udah pesen link pingdu. Apa Giling kopinya sebelum diseduh. Iya. Link Ya. Pingdu. Link Pingdu. Link Pingdu. Giling kopi sebelum seduh. Biar lucu aja namanya link pingdu. Oh, gitu. Link Pingdu ya. Jadi bukan yang Ya, jas. Oh, jangan.